Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar, mahasiswaku semuanya? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran online. Saya buatkan video capture dari PowerPoint ini. Semoga ini dapat membantu saudara untuk memahami materi analisis anion. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan kita semua harus berdoa semoga keadaan ini segera membaik. Oke, untuk materi analisis kualitatif sebelumnya kita telah mempelajari analisis kation. Ya, di mana pada analisis kation itu dibedakan dalam 5 golongan. Golongan 1 sampai golongan 5. Ya, masih ingat kan ya bagaimana mengelompokkan kation dalam golongan 1 sampai golongan 5 ya. Teknik analisisnya sudah dibahas oleh Bu Monica, dimana kalau golongan 1 dengan bereaksi HCl dia nanti akan terbentuk endapan. Terus kemudian jika tidak terbentuk endapan maka filtratnya masuk kemungkinan golongan 2, 3, 4 atau 5. Kemudian filtratnya kita tambahkan apa? Kita tambahkan H2O2 dan gas H2S. Maka jika terbentuk endapan itu akan masuk ke golongan 2. Jika belum ada endapan akan masuk ke golongan 3. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita mendapatkan endapan, ya berhubung kita ini kemungkinan besar tidak ada praktikum, jadi dulu teman-teman menceritakan ketika praktikum kalau sudah menemukan endapan itu alhamdulillah bersyukur banget itu. Karena dia pasti kalau sudah dapat endapan mengarah ke golongan tersebut. Oke. Nah, untuk bagian analisis kation dari golongan 1 sampai golongan 5 sudah dijelaskan oleh Bu Monica dengan sebegitu rangkaiannya. Terus kemudian untuk analisis anion itu tidak serumit dengan untuk analisis kation. Jadi analisis anion itu lebih sederhana dibandingkan analisis kation. Oke, kita mulai untuk analisis anion. Oke, kita mulai dengan analisis pendahuluan, di mana pada analisis pendahuluan ini itu digunakan untuk mengamati warna dari zat. Jadi misalnya kita mendapatkan sampel berwarna putih gitu ya, atau berwarna putih gitu ya, maka nanti kira-kira kalau ada sampel warna putih itu apa, kan banyak itu yang warnanya putih. Terus kemudian misalnya kita dapat warna merah, warna kuning, warna biru gitu. Nah di situ nanti digunakan untuk apa? Untuk menduga kemungkinan kation dan anionnya apa. Jadi untuk ini memang tidak murni hanya punya anion karena pembentuk warna itu terutama dari kationnya. Terus selanjutnya adalah untuk ke analisis anion itu dapat pula diawali teknik analisisnya dengan menguji kelarutan zatnya di dalam air. Walaupun ini juga ada faktor dari kation, tapi ada banyak dari anionnya itu juga memberikan kontribusi sifat dari senyawa tersebut. Misalnya garam sulfat, berarti anionnya sulfat. Nah, itu mudah larut kecuali CaSO4, SrSO4, BaSO4, PbSO4. Artinya semua garam sulfat mudah larut kecuali. Nah, yang CaSO4, SrO4, BaSO4 dan PbSO4 itu yang sulit larut di dalam air. Kemudian garam nitrat mudah larut. Jadi yang mengandung nitrat mudah larut. Kemudian garam klorida, bromida, iodida mudah larut kecuali berarti yang AgCl, HgCl, PbCl, sama PbI2 ini yang sulit larut karena ini mudah larut kecuali. Kemudian garam karbonat dan sulfit sukar larut kecuali berarti ini yang mudah larut di dalam
air. Natrium karbonat ya, soda kue, dia mudah larut dalam air, K2CO3, N642CO3. Kemudian ada garam fosfat dan arsenat juga sukar larut, kecuali Na3PO4, K3PO4, dan N643PO4. Garam sulfida juga sukar larut, kecuali berarti ini yang mudah larut di dalam air. Kemudian sulfida yang tidak larut ini tidak larut. Jadi ada ZNS, MNS, SNS ini tidak larut. Kemudian untuk analisis anion yang lain bisa didasarkan pada sifat anion terhadap asam sulfat pekat. Ya, dengan asam sulfat pekat kita amati bagaimana perubahannya. Di sini ada penggunaan asam sulfat dingin dan asam sulfat dalam keadaan panas. Jika tidak ada perubahan, maka kemungkinan anion yang ada di dalam sampel itu adalah PO43-, NO3-, dan SO4-. Sementara kalau ada perubahan warna dari kuning ke oranye ke merah dalam keadaan asam sulfat pekat dingin, maka di situ anionnya adalah CrO4-. Dan ini sama. Oh iya, bedanya tadi kalau yang awal yang tidak ada perubahan jika dingin dan panas, ini ada perbedaan ya. Jadi NO3-nya terdeteksi ketika dingin. Nah, tetapi untuk yang ada perubahan warna ini dingin dan panas sama. Kemudian membebaskan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, gas yang tidak berwarna dan tidak berbau itu adalah gas CO2. Ya, kalau gas CO2 berbau, berwarna, nanti ruangan kalau kita ada di kelas maka akan penuh bau gitu ya. Maka ini subhanallah gitu ya. Kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan CO2 itu tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, itu diperoleh dari anion CO3-, baik dalam keadaan dingin maupun dalam keadaan asam sulfat panas, maka dia sama-sama melepaskan CO2. Kemudian membebaskan gas yang tidak berwarna dan berbau menyengat. Nah, jadi yang bisa diamati adalah gasnya, gas yang keluar. Kita amati gas yang keluar itu gas apa? Oh, misalnya gas H2S karena ada khas, baunya khas ya. Maka anionnya adalah S2-. Jadi dari gasnya apa, maka itu anionnya kita identifikasi. Kemudian membebaskan gas yang berwarna. Kalau berwarna coklat NO2 berarti itu gas NO2 berarti dari anion NO2-. Kemudian jika merah coklat Br2 dari anion Br-, dan jika berwarna ungu berarti dari anion I-. Nah, selanjutnya adalah mendeteksi anion atau menganalisis anion berdasarkan adanya ion pengoksidasi dan pereduksi. Yang dimaksud dengan anion pengoksidasi itu ini. Ini adalah anion pengoksidasi NO2-, NO3-, CrO4-. Kemudian anion pereduksi adalah S2-, SO3-, I-, dan NO2. Nah, ini yang bagian H2SO4 tadi saya ikutkan ke sini ya. Jadi sebenarnya untuk pengoksidasi dan pereduksi itu ada di sini. Ya, ini pengoksidasi, ini pereduksi. Jadi ketika misalnya Anda mendapatkan sampel, kemudian sampelnya yang tidak diketahui itu apa, kemudian kita tambahkan dengan MnCl2 dan HCl, apa yang terbentuk? Warna apa yang terbentuk? Kalau terbentuk warna hitam ke coklat, maka di situ mengandung apakah NO2-, NO3-, atau CrO4-. Nah, jadi ada 3 kemungkinannya hanya ini. Ini kan ada bermacam-macam anion. Nah, kemungkinannya ini. Jika tidak berwarna dengan MnCl2 dan HCl tidak membentuk warna hitam coklat, maka pasti bukan ini. Gitu ya, bukan ini. Nah, nanti ini masih perlu analisis lebih lanjut untuk memastikan anion yang ada di dalamnya itu apakah NO2-, apakah NO3-, ataukah CrO4-. Kemudian jika sampel tadi ditambah dengan FeCl3 dalam keadaan asam ya, kemudian ditambahkan 3 FeCN 6 kali, terus kemudian membentuk endapan biru prusi,
maka yang ada di dalamnya adalah anion pereduksi S2-, SO32-, Imin, dan NO2-. Nah, sama juga nanti di sini perlu penegasan lagi bahwa apa sebenarnya anion yang ada di dalamnya. Kemudian ada lagi penggolongan anion sistem perklorat. Nah, di sini ada anion golongan 1, 2, 3, 4 ya, yang terurai dengan asam perklorat ya, HClO4. Terus kemudian nanti masing-masing ada suasananya. Ini bisa saya bagan dari modul ya, ini dari modul karena ini tidak bisa saya masukkan di dalam PowerPoint. Dari modul nanti Anda bisa mempelajari di modulnya. Nah, jadi misalnya anion, kemudian saya tambahkan HClO4. Nah, begitu ditambahkan HClO4 muncul gas apa enggak? Jika dia muncul gas, maka kita mengidentifikasi gasnya apa. Misalnya gasnya H2S, maka anionnya adalah S2-. Dan sebagainya. Tetapi jika kemudian tidak muncul gas, maka kemungkinan ya bukan ini anionnya, maka anion yang lain. Langkah selanjutnya adalah penambahan AgNO3. Dengan penambahan AgNO3, jika dia masuk ke golongan 2, maka akan muncul endapan. Kalau endapannya kuning pucat, maka itu adalah endapan AgI. Maka anionnya adalah Imin. Kalau misalnya ada endapan putih, itu adalah AgCl, dihasilkan dari Cl-. Jadi anionnya adalah Cl-. Jika dengan penambahan AgNO3 ini tidak terbentuk endapan ini, maka kita lanjut ke golongan yang ketiga dengan penambahan AgNO3 dan NH4OH dalam suasana basah. Jadi memang dalam kondisi basah yang berlebih ini ya. Nah, di sini juga kita amati akan muncul endapan yang berwarna. Kita kemudian bisa menentukan anionnya apa berdasarkan warna endapannya. Jika tidak muncul endapan, maka dia kemungkinan adalah anion golongan 4 ya. Sisanya tinggal NO3- dan SO42-. Oke. Kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah analisis anion sistem Na2CO3 jenuh. Nah, kalau kita praktikum itu biasanya kita menggunakan sistem ini. Jadi sampel kemudian ditambahkan dengan NO2CO3 jenuh, dipanaskan, nanti disaring, maka dia akan membentuk larutan persiapan. Nah, larutan persiapan ini kemudian dibagi ke dalam tabung reaksi 1, 2, 3, 4, 11 ya. 11 tabung reaksi misalnya, atau mungkin bisa lebih karena jenis anionnya juga banyak ya. Kemudian untuk masing-masing diuji apakah untuk uji SO42-, NO3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pengujiannya individu tetapi persiapan sampelnya jadi satu. Nah, ini lebih pada penekanan. Jadi misalnya tadi di awal itu kita menguji dengan H2SO4, terus kemudian kan masih ada beberapa peluang anion. Nah, misalnya ada muncul PO4 atau SO4 gitu ya. Kita masih bingung PO4 apa SO4 ya. Maka kita bisa melanjutkan dengan sistem ini untuk menegaskan apakah anion yang ada di dalam sampel itu SO4 ataukah PO4 gitu ya. Atau misalnya tadi, ini terbentuk endapan warna biru prusi. Nah, maka yang mana ini yang pastinya kan ada beberapa.
anionnya, gitu ya. Jadi ini termasuk yang untuk penegasan anion yang ada di dalam sampel. Misalnya ini tadi dari larutan persiapan kita tambahkan dengan HCl, dipanaskan, kemudian nanti ditambah BaCl2, terbentuk endapan warna putih maka positif SO4 2-. Ya. Kemudian ditambahkan H2S atau yang tabung reaksi kedua. Tabung reaksi kedua kita tambahkan H2SO4 pekat, kemudian ditambahkan FeSO4, terbentuk cincin coklat. Maka itu adalah NO3-. Ini pernah, ini sudah ada praktikumnya ya di kimia dasar ya, uji cincin coklat. Nah, ini nanti bagus banget ini ya, kalau berhasil tidak pecah, itu ada ya semacam cincin, jadi ada satu garis gitu ya di tabung reaksi melingkar seret gitu toh ya. Jadi memang, tapi kalau nggak diam biasanya kalau kegoyang itu langsung pecah cincin coklatnya, jadi kayak langsung membentuk larutannya berubah jadi coklat. Tapi kalau pas bagus itu ada cincin nih, bentuk cincin ya di dalam tabung reaksi dan hanya satu garis gitu. Kemudian selanjutnya misalnya larutan persiapan tadi ditambah HgNO3 terbentuk endapan, yang kemudian ditambahkan NH3 itu larut, maka di situ adalah Cl-, anion yang ada di dalamnya adalah Cl-. Nah, untuk reaksi-reaksi yang lebih lanjut Anda bisa lihat di Vogel ya, Vogel yang bagian 2, yang di bagian 2 itu khusus anion, yang anion khusus ada di bagian 2. Terus kemudian Anda tandai ya, ditandai, karena nanti kalau misalnya ujian open book itu kan mudah, nggak perlu nyari-nyari lagi. Ditandai reaksi-reaksi penanda begini nih, endapan warna putih, endapannya terbentuk cincin coklat ini ya, terus kemudian ada endapan yang kemudian larut. Jadi kita amati, saya kayak gini juga ada endapan kuning gitu ya. Kemudian ini adalah penanda endapan warna coklat. Nah, jadi kita ingat bahwa ketika terjadi reaksi maka ditandai dengan adanya endapan, perubahan warna, muncul gas. Nah, di reaksi itu di buku Vogel itu Anda lihat, Anda tandai di stabilo apa di garis bawah gitu ya, reaksi-reaksi penanda, karena pasti akan penegasannya pasti ikut reaksi ini, penanda ini. Jadi kita cari yang mudah kita amati, yaitu jika dia terbentuk endapan atau terjadi perubahan warna atau muncul gas. Nah, kemudian atau mungkin ada perubahan suhu ya, itu ya. Jadi ditandai di Vogel ini masing-masing. Nanti ini juga ada di modul, bisa dibaca lagi ya. Ini juga lanjutannya tadi yang ada 11 tabung reaksi ya, masing-masing ini prosedurnya ada di modul. Oke, sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa langsung Anda tulis di situ, kita akan membahasnya untuk diskusinya. Nah, selanjutnya untuk mengawali mencoba dari penjelasan tadi, saudara bisa mengerjakan lembar kerja mahasiswa berikut. Jadi misalnya ada senyawa natrium karbonat, Anda tuliskan rumus molekulnya apa, kationnya apa, anionnya apa. Nah, di kolom ini khusus kita bahas yang anionnya. Jadi bagaimana kelarutan dalam air, bagaimana penambahan H2SO4, bagaimana penambahan reaksi khusus bersama reaksi spesifik. Nah, ini maksud saya yang reaksi penanda tadi ya, reaksi khusus ini. Jadi misalnya di sini ada karbonat. Nah, karbonat ini khususnya ditambahkan apa? Kalau masih ditambah H2SO4 kan pasti dia akan melepaskan CO2 lah. Nanti untuk memastikan lagi misalnya itu memastikan karbonat ada reaksi-reaksi apa. Terus dituliskan persamaan reaksinya. Demikian juga misalnya kalsium klorida, anionnya adalah klorida. Nah, klorida tadi sifatnya bagaimana? Kelarutan dalam air, penambahan H2SO4. Nah, kemudian di sini penanda yang saya katakan sebagai penanda, apakah dia muncul endapan, apakah perubahan warna, atau mungkin gas gitu ya. Maka di sini reaksi-reaksi tadi
Nah, sambil dicari di Vogel gitu ya, persamaannya seperti apa. Dan seterusnya ya, ini hanya ada 5 soal untuk, nah silakan langsung Anda mengerjakan ini ya. Kemudian untuk dikerjakan, nanti sambil mengerjakannya tuliskan nama terus di mana ya. Boleh satu-satu mengerjakannya. Jadi misalnya nomor absen 1 mengerjakan nomor 1 sampai ini ditulis di situ ya. Untuk selanjutnya adalah identifikasi anion di dalam sampel. Nah, ini biasanya soal-soal yang ada dalam analisis kation anion. Nanti soal UAS-nya kira-kira seperti ini. Terus juga seringkali muncul pada soal-soal olimpiade. Jadi bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah sampel, kemudian menganalisis, mengidentifikasi kira-kira kationnya apa, anionnya apa. Nah, ini untuk anion ya. Misalnya untuk anion seperti ini. Jadi dari soal, Anda perhatikan kalimat atau reaksi penandanya. Makanya saya katakan tadi di Vogel itu ditandai reaksi-reaksi penanda. Ya, karena bukunya masing-masing, jadi kan di stabilo enggak apa-apa, bukan bukunya perpus. Terus untuk anion bedakan lagi, jadi lebih mudahnya lagi dia masuk kemana? Ke golongan pengoksidasi bereduksi tadi, ataukah ke golongan asam sulfat atau sistem perklorat dan nitrat. Jadi yang mana? Terus kemudian pastikan dengan reaksi yang lain. Jadi di sini kan tadi kira-kira kan tinggal 3, di sini tinggal ada 4 gitu ya. Jadi dari situ seperti yang saya jelaskan tadi, maka setelah itu dipastikan dengan reaksi yang lain, yang individu-individu ke anion tertentu. Jadi kalau di sini adalah penggolongan, setelah masuk golongan itu maka dipastikan, kan sudah mengarah itu ke golongan tertentu, maka tinggal dipastikan dengan reaksi yang lain. Misalnya seperti ini. Misalnya aku padatan berwarna putih atau suatu sampel berwarna putih misalnya gitu ya. Dengan asam sulfat pekat dingin tidak memperlihatkan perubahan. Penambahan asam perklorat encer dan perak nitrat pada larutan sampel tidak memberikan endapan. Bila sedikit tetesan larutan sampel ditambahkan ke dalam larutan MnCl2 dalam HCl pekat, tidak terjadi perubahan warna. Dengan timbal asetat membentuk endapan putih yang larut dalam amonium asetat, maka anion apa di dalam sampel tersebut. Nah, di sini kita bisa masuk dengan kata asam sulfat pekat, kemudian kita juga bisa masuk pada MnCl2 dan HCl pekat ya. Ini yang untuk memasukkan penggolongannya. Baru kemudian ini adalah pengujian penegasannya dengan timbal ini kan ya. Jadi kita bisa mulai dari sini teknik analisisnya. Dengan asam sulfat pekat dingin tidak memperlihatkan perubahan, maka kemungkinan anionnya adalah PO42-, SO42- atau NO3-. Kemudian dalam larutan MnCl2 dalam HCl pekat tidak terjadi perubahan warna. Nah, berarti kemungkinannya adalah tidak terjadi perubahan warna. Seharusnya kalau dalam MnCl2 dalam HCl pekat harusnya muncul warna hitam coklat tadi ya. Jika tidak muncul berarti bukan, pasti tidak ada dalam sampel. Berarti yang pengoksidasinya tidak ada di dalam sampel. NO2-, NO3-, CR42-nya tidak ada, pasti tidak ada dalam sampel. Ya, dari dua kali pernyataan tersebut, dari dua pernyataan tersebut maka pasti tidak ada NO3- ya. Jadi ini kan meniadakan. Pasti dari sini NO3-nya tidak ada, maka kemungkinan di situ yang tersisa PO4 kan, PO42- dan SO42-. Penambahan asam perklorat encer dan perak nitrat tidak memberikan endapan. Jika tidak memberikan endapan, maka kemungkinannya ini sambil dilihat di bagan. Di bagan ya ada di modul. Di bagan yang ada di modul diperhatikan berarti perklorat dan perak nitrat saja. Maka kemungkinannya ini.
Nah, kemudian padatan berwarna putih. Nah, padatan berwarna putih itu berarti tidak ada CrO4-2- dan Cr2O7-2-. Ya, karena di sini warnanya kuning. Jadi berarti ini tadi dari 3 statement tadi sudah meniadakan NO3-, CrO4-2- dan Cr2O7-2-. Maka dari mulai pertama kan berarti tersisa hanya SO4-2- dan PO4-3-. Terus kemudian di sini ada reaksi penegasan dengan timbal asetat membentuk endapan putih yang larut dalam amonium asetat. Maka di sini kita kan tinggal membuka SO4-2- dan PO4-3- di vogel. Maka kita cari di situ yang bereaksi dengan timbal asetat yang mana? Ternyata itu adalah SO4-2-. Maka berdasarkan analisis tersebut kesimpulannya anion yang ada di dalam sampel adalah SO4-2- gitu ya. Jadi sambil diamati di hari atas ini yang selalu keluar apa, yang meniadakan apa, yang tersisa apa. Ya, penegasannya untuk apa. Ini contoh pertama. Contoh kedua, suatu sampel padatan tidak berwarna yang sudah larut dalam air memberikan larutan yang bersifat netral. Penambahan asam sulfat dingin pada larutan sampel membebaskan gas berwarna coklat dan muncul bau menyengat. Bila ditambah asam perklorat dan dipanaskan, segera dilepaskan gas berwarna coklat dan berbau menyengat. Penambahan besi 3 klorida, kalium hidroksida 3 dan NaCl memberikan endapan biru kurusi. Penambahan larutan perak nitrat terjadi endapan putih yang larut dalam natrium sulfat berlebih dan jika larutan dididihkan terjadi endapan abu-abu dari Ag. Anion apa saja dalam padatan sampel? Maka di sini kita ada penggolongannya ada apa saja? Ada asam sulfat dingin, ada asam perklorat, muncul gas ya, golongan 1. Kemudian ada besi 3, ini juga penggolongan oksidasi reduksi reduksi ya kalau besi 3. Kemudian penambahan perak endapan putih ini sudah penegasan untuk anion tertentu. Penambahan asam sulfat dingin pada larutan sampel membebaskan gas berwarna coklat ya, dan bau menyengat. Yang berwarna coklat adalah NO2-. Kalau muncul bau menyengat ada kemungkinan yang lain, SO3-, S2-, dan Cl-. Tapi kalau gas berwarna coklat itu kan NO2-. Terus kemudian ditambah asam klorat dipanaskan berwarna coklat dan berbau menyengat. Kemungkinannya adalah ini karena dia berwarna coklat dan berbau menyengat. Bukan CO3-2- karena gas yang dihasilkan adalah CO2 yang tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian penambahan besi 3 klorida, kalium heksasenofera dan NaCl memberikan endapan biru kurusi. Maka kemungkinannya adalah ini. Sambil diamati yang selalu keluar ya. Penambahan larutan perak nitrat terjadi endapan putih yang larut dalam air berubah dididihkan endapan abu-abu dari Ag itu adalah SO3-2-. Kemudian mudah larut dalam air memberikan larutan yang bersifat netral. Maka di situ adalah selain S2-, CO3-2- dan PO4-2-. Ini juga ada penjelasan ini di vogel sih sebenarnya. Kemudian tidak berwarna pasti tidak mengandung CR4-2- atau Cr2O7-2-. Maka kesimpulannya adalah SO3-2- dan NO2-. Ya, jadi di sini ada penegasan SO3-2- dan di awal tadi juga penegasan karena gas berwarna coklat itu NO2-. Ya, selain itu masih ada penegasan yang lain. Jadi di sini tadi yang di sini selain berarti meniadakan ini ya. Jadi dari sini aja sudah dari C dan F itu menyisakan NO2-. Ya, dari sini juga selain S2- ini meniadakan, terus imin juga bukan karena di sini imin itu juga memberikan warna yang khas. Oke, semoga bisa dipahami, nanti bisa bertanya. Kemudian ini ada soal latihan. Ini ada di LKM 2, nanti silahkan dikerjakan. Ya, jadi cari dulu seperti itu tadi caranya. Kita identifikasi dulu.
Ya, kita identifikasi masing-masing kalimat itu kira-kira anionnya apa-apa sampai kemudian ditarik suatu kesimpulan. Oke, sekarang bisa dikerjakan untuk LKM 2.